Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Erna, guru matematika dari SMA Negeri 1 Teluk Pandan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana membedakan antara masalah kombinasi dan permutasi. Nah, sebenarnya kombinasi dan permutasi itu sama-sama bagian dari materi peluang yang digunakan untuk mencari banyaknya kemungkinan susunan yang dapat dibentuk dari beberapa objek. Rumusnya simpel, perhitungannya pun tidak rumit. Namun, dari pengalaman Ibu mengajar selama ini, masih banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memilih rumus mana nih yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah, kombinasi atau permutasi. Nah, karena kalau rumus yang digunakan beda, maka kemungkinan besar hasilnya juga tidak sama dong. Sebelum kita tahu perbedaan kombinasi dan permutasi, ayo kita tahu definisinya dulu ya. Kombinasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya tanpa memperhatikan urutannya. Maksudnya gimana? Oke, Ibu berikan ilustrasinya ya. Nah, karena pada permasalahan di sini objeknya hanya dua, yaitu Andi dan Budi, maka kita ambil dua objek saja ya. Sehingga susunannya menjadi susunan pertama. Kalau disebutkan perwakilan kelas 11 adalah Andi dan Budi, susunan yang kedua adalah perwakilan kelas adalah Budi dan Andi, gimana? Sama nggak maknanya? Antara susunan pertama dan susunan kedua. Sama ya, walaupun penyebutan namanya dibolak-balik, tapi maknanya sama. Nah, karena urutannya tidak diperhatikan, maka masalah ini termasuk masalah kombinasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Nah, di sini kalau kombinasi tadi tidak memperhatikan urutan, maka pada permutasi urutan diperhatikan. Supaya lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut. Susunannya menjadi susunan pertama, ketua dan sekretaris adalah Andi dan Budi. Susunan kedua, ketua dan sekretaris adalah Budi dan Andi. Gimana? Dari dua susunan tadi, sama nggak maknanya? Beda ya. Pada susunan pertama, ketua kelasnya adalah Andi. Sedangkan pada susunan kedua, ketua kelasnya adalah Budi. Nah, karena itu Andi Budi dan Budi Andi itu dihitung sebagai dua kemungkinan. Jadi, karena urutannya diperhatikan, maka masalah ini termasuk masalah permutasi. Tentukan manakah soal-soal di bawah ini yang merupakan masalah permutasi atau kombinasi. Ayo coba kita baca. Nomor 1, ini masalah permutasi atau kombinasi? Ya, ini kombinasi. Karena kelereng 1 dan kelereng 2 jika dibalik maknanya sama saja dengan kelereng 2 dan kelereng 1. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Termasuk kombinasi atau permutasi? Ya, ini permutasi. Karena tulisan AB itu tidak sama maknanya dengan BA, ya enggak? Berikutnya, soal nomor 3. Ayo, kombinasi atau permutasi? Ya, ini kombinasi. Karena A dan B berjabatan tangan, dengan B dan A berjabatan tangan, itu sama saja maknanya. Nomor 4. Kombinasi atau permutasi? Ya, betul. Ini permutasi. Contohnya nih, kita ambil 3 orang yang bernama A, B, dan C. Kalau susunannya seperti ini, A, B, C, maka yang duduk di tengah siapa? Ya, betul B. Sedangkan kalau susunannya B, A, C, yang duduk tengah siapa? A. Jadi maknanya tidak sama ya, A, B, C, dan B, A, C itu. Padahal unsurnya sama. Nah, karena tidak sama, maka urutannya diperhatikan. Sehingga permasalahan tempat duduk ini juga merupakan salah satu permasalahan dalam permutasi. Untuk tugas mandiri, silahkan kerjakan perhitungan 4 soal di atas ya. Nanti kalau sudah selesai tinggal difoto dan dikirimkan ke classroom. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa tetap disiplin melaksanakan protokol 5M untuk kesehatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.